betul. Jadi sampai tahun 2007 di perusahaan MSC itu, saya adalah orang pertama Indonesia jadi SOSEF. Tahun 2007. 2007, Saya pertama Sosef. SOSEF. 2008, 2009 sampai 2011, saya sudah diangkat lagi jadi eksekutif SOSEF. Selevel di atas. Sampai berjalannya waktu, bahwa kita membawa penumpang sekian dengan rute sekian, dengan warga negara sekian, itu kita bisa tahu tingkat konsumsinya berapa. Jadi kita tidak seenaknya bisa harus mengorder, saya mau sekian, tidak. Karena kita punya kapasitas untuk kapal itu terbatas. Tidak boleh hanya kita mengorder satu item daging aja semua, tidak. Kita lihat di mana menu favorit, ada berapa kali menu, dan berapa stok yang dihabiskan previous. Maksudnya yang lalu-lalu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hari Terima ini kasih. di Catering Podcast pada siang hari ini, Chef. Terima kasih atas undangannya. Wih, keren-keren. Chef, Ya. nama lengkap kan Roni Gani. Ya. Roni Gani itu asli mana sih, Chef, kalau boleh tahu? Kalau asli sebenarnya itu Bapak Endrekang. Dari makanya saya pakai nama beliau itu surname-nya, nama belakang. Ibu sendiri adalah Cina Makassar. Nama Ibu Makassar. Cina mualaf, tahun 70-an sudah mualaf sebelum menikah dengan Bapak. Insyaallah. Biasa, Chef, ya. Pantas. Gani-Gani ini kayak nama-nama luar Belanda atau apa Nama ya? Arabik artinya Arabik, insya Allah diaminkan namanya kaya ya. Ya, betul, betul. Oke, oke. Chef kan posisi sudah menjadi eksekutif chef di kapal pesiar kan? Sudah sih. Oke, kalau boleh tahu kapal pesiar yang seperti apa sih yang chef selama ini? Kalau kapal pesiar saya itu company induk company itu dari Itali. Di main office-nya di Sorrento. Saya bekerja itu sejak tahun 2001. Pengalaman 2001. pertama saya sebagai seorang asisten helper chef. Sampai sekarang saya bekerja masih dengan perusahaan yang sama. Selama kurang lebih sudah hampir 20 tahunan lah saya bekerja di kapal pesiar. Wih, jadi 2001 chef ya? Sudah Starting 2001, starting. dari 2001. Separuh umur dari sekarang sudah. Sudah. Sudah Itu start dari jadi cook helper. dari helper. Dari yang belum sama sekali dikasih pegang buat produk, cuma ditahu ambil barang, lap ini, bersihkan ini. Jadi sama sekali waktu itu belum pegang produk. Tidak boleh. Wih, terus kenapa chef bisa sampai ada kepengen untuk mau masuk di kapal pesiar? Entah mungkin bahasanya, mungkin kita harus bisa bahasa Inggris kah? Ada ketakutan, wah saya kayaknya. Tapi menurut chef gimana sih? Saya teringat dengan almarhum chef, eksekutif chef pertama saya, Rudi Priawan. Di tahun 97 itu, masih di Hotel Makassar Golden, yang Hotel Legend itu. Saya dititip sama Bapak untuk training sebagai chef. Dan waktu itu hanya sebatas training, dan saya belum bisa pahami sebenarnya ke depannya seperti apa kita bekerja di dapur. Jadi pada saat itu diperintahkan dengan senior untuk membuat satu produk, di mana produk itu sebutlah kita buat sebuah namanya black sauce waktu itu. Saya masih ingat black sauce waktu itu. Saya belum tahu dengan rasa yang sebenarnya seperti apa, karena itu kan basic dari western sauce, bukan dari basic the local food yang ada di sini. Tapi ternyata beliau sempat menanyakan siapa yang buat, dan senior itu bilang yang buat itu ya anak training itu. Waktu itu saya dipanggil lah, saya bilang kamu yang buat? Iya chef. Wah ini bagus, enak gini. Tapi kan saya tidak tahu dan saya tidak bisa menguji diri sendiri karena memang saya tidak tahu proses seperti apa. Saya hanya mengikuti instruksi. Apa yang instruksi diberikan itulah saya ikuti. Tanpa istilahnya tanpa saya mengeluh apapun bagaimana saya tetap ikuti. Nah dari situlah muncul motivasi dari Chef Rudi bahwa kamu menemukan talenta untuk jadi chef. Dan waktu itulah saya bimbing, diajarin sama dia bagaimana itu menjadi chef yang sebenarnya. Akhirnya saya disarankan untuk masuk kuliah ke Poltek Par, waktu itu masih Akademi Pariwisata, di tahun 97. 97. Jadi sebenarnya saya sempat tahun 96 itu saya kuliah di manajemen perbankan. Oh ya? Zaman itu di Setiam Bunganya waktu itu. Cuma saya lihat mungkin belum cocok, akhirnya saya keluar dari sana dan mencoba masuk ke Akpar sesuai dengan saran beliau. Sampai di sana semester pertama saya mengikuti, saya rasanya nyaman. Saya ikutilah nyaman dan kayaknya mungkin mata pelajaran saya pelajari itu terasa gampang. Disitulah saya memulai karir saya
Saya melihat termasuk salah satu juga 3 besar selalu di situ. Jadi saya melihat, oh mungkin kayaknya ini jalan saya. Oke, oke, oke. Dan saya belum tahu ada namanya kapal pesiar. Saya hanya tahu bagaimana saya bisa melihat diri saya ternyata memang saya menemukan kayaknya pekerjaan ini di bidang di dapur ini. Saya belajar sambil belajar dan lihat selalu perkembangan. Waktu itu kan belum ada internet. Ya. Dari lihat dari saran-sarannya teman, dari lihat cerita dan mendengar ceritanya orang, dan sempat saya lihat foto-foto senior saya yang ada di kampus di kapal pesiar. Dan saya hanya bilang, kapan sih saya bisa akan ke sana? Dari situlah saya mencari tahu bagaimana caranya dengan berkat informasi teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya saya tahun 2000 tuh sudah memutuskan untuk mengambil sertifikat kepelautan. Alhamdulillah tahun 2001 saya berangkat ke Jakarta dengan modal hanya mencari tahu di mana tempatnya ini, akhirnya ketemu tempat yang pas. Saya melamar, alhamdulillah saya diterimalah waktu itu. Alhamdulillah. Saya sudah sempat ditolak. Alasannya saya belum cukup pengalaman. Tapi saya beringat namanya Pak Wahyu. Waktu itu di gedung CTI, Pak Wahyu itu bilang, saya tidak peduli apa namanya pengalaman, saya mau lihat skillmu ada di mana. Dan saya coba, yang pertama sudah menolak, dan kebetulan Pak Wahyu mencoba lagi untuk interview, akhirnya saya lolos. Dan saya berangkat pertama itu, saya masih ingat tanggalnya 13 Juni 2001, saya sudah berangkat ke Saint-Nazaire, Prancis. Oke, jadi kayak contoh ya, kayak kita biasanya kalau masih kecil lah istilahnya, masih remaja kan, Ya. biasanya kita ada yang dikatakan saya kepengen untuk mau menjadi cita-cita jadi seorang chef, Ya. ya kan? Seperti apa sih menjadi seorang chef itu ya? Tapi kan biasanya yang orang-orang terdahulu ini kan belum ada mindsetnya untuk berpikir sampai jauh ke sana. Ya kan seperti yang chef katakan tadi, ya mungkin chef dari manajemen perbankan tadinya, ya kan? Nah, after manajemen perbankan akhirnya baru kepikiran, baru terbuka untuk ke dunia kulineri. Ya. Yang chef alami. Terus kan chef mengatakan tadi 2001 ke kapal. Apakah chef belum pernah mencobakah dulu ke darat? Taruhlah sumpama saya kepengen untuk mau mencoba di darat dulu di hotel seperti apa, karena saya ini belum ada mempunyai basic. Saya hanya di dunia perkuliahan. Seperti gitu ya, Ya. contohnya ya. Di perkuliahan, nanti next pada saat 20-an saya akan masuk di jenjang training. Training di situ otomatis saya sudah masuk ke dunia industri. Kan itu contoh terkecil. Apakah Chef memang ada masuk di dunia hotel kah sebelum ke dunia kapal atau seperti apa sih, Chef? Di tahun 99, saya pernah training di salah satu hotel terbaik dunia. Waktu itu tahun 99 dia memegang Jimbaran Bali ya. Jimbaran Bali. Hotel itu sudah memegang predikat sebagai hotel terbaik dunia. Saya sudah ditawarkan bagaimana kalau saya lanjut sebagai daily worker pada saat itu. Cuma saat itu kebetulan dosen saya datang, Bapak Muhajir dan almarhum Bapak Arkam, terus menasehati saya. Kata dia begini, Ron, Roni panggilan Ron, kamu tuh lagi 6 bulan nak selesai kuliah, jangan gara-gara ini kamu cuti akhirnya tidak pernah selesai. Saya bilang ada baiknya, jadi saya mengikuti dengan saran beliau. Lagi 6 bulan, kalau saya bekerja sudah terlanjur asik saya menerima uang, mungkin bisa bakalan lanjut. Karena zaman itu di Four Seasons itu salah satu, dia itu hotel terbaik dunia dan bayarannya lumayan besar, Chef, di zaman itu. Jadi makanya saya pikir, saya mendingan lanjut kuliah saya dulu. Dan kenapa saya langsung berkeinginan keluar negeri bekerja? Karena saya ingat kata orang tua saya, kalau mau sekalian keluar dari Makassar, mendingan keluar negeri sekalian keluar. Jangan tanggung-tanggung, mumpung sekarang masih muda. Jadi saya selalu ingat kata-kata, mungkin ada benarnya juga orang tua bilang, kalau sekali keluar dari Makassar, mending sekali keluar negeri kalau ada kesempatan. Dan memang pada saat itu kita susah komunikasi. Zaman itu kita tahun 99-2000, telepon umum pun kita harus nyari namanya wartel, tidak ada internet. Jadi apa sih juga bedanya kalau kita di luar negeri? Ya. Nah, saya dengarin begitu, akhirnya saya coba ikuti dan sampai sekarang begitu. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk dunia kapal nih, sudah berapa lama sih Chef kerja di kapal pesiar? Karena kalau saya lihat CV-nya luar biasa nih. Katanya di kapal pesiar itu Chef menduduki jabatan dari start dari awal itu sudah berapa lama sih untuk total sampai sekarang? Kalau dari awal dari helper, saya hanya sampai tahun
Dari 2005 itu saya sudah first cook. Jadi first cook itu 2 level dari helper. 2006 saya naik posisi lagi. Jadi 2006 itu mau ke 2007 saya naik lagi jabatan. Jadi satu kontrak saya naik jabatan. Terserah itu jabatan di kapal itu kemarin memang agak susah. Kalau kita tidak punya skill kita nggak akan bisa sampai sekarang pun ada orang yang posisinya itu lama baru naik. Kenapa? Pertama tidak adanya kesempatan, dan yang kedua itulah saya bilang tadi, kita harus fighting masalah posisi itu harus fight. Betul. Jadi sampai tahun 2007 di perusahaan MSC itu saya adalah orang pertama Indonesia jadi SOSEF tahun 2007. Saya pertama SOSEF. 2008, 2009 sampai 2011 saya sudah diangkat lagi jadi eksekutif SOSEF selevel di atas. Sampai berjalannya waktu sempat terjadi COVID tahun 2021 saya bekerja di kapal survei untuk ya artinya menyambung pekerjaan lah, karena kapal pesiar waktu sempat stop gara-gara COVID. Tahun 2021 sekitar itu saya kerja 4-5 bulan di kapal Indonesia berbendera kapal Singapura bendera Indonesia. Itu namanya perusahaannya Michelin Express Offshore. Saya sebagai cook juga, tapi di operasinya sekitar wilayah Indonesia. Nanti kita bergabung ke MSC lagi kembali setelah kondisi COVID sudah mulai agak turun. Kita kembali ke kapal zaman itu 2001 akhir, dan 2002 saya berangkat di kapal BMSC Belisima namanya. Saya sudah dipromosikan jadi eksekutif chef sampai sekarang. Alhamdulillah, luar biasa chef ya. Ya, dan kalau lihat juga katanya saya orang pertama Indonesia yang eksekutif chef yang mewakili ya, salah satu eksekutif chef di perusahaan MSC itu. Nah, sekarang gini chef, kan kalau kita di kapal pesiar nih, otomatis ada beberapa karakter maupun sifat di semua negara yang chef hadapin. Kira-kira menurut chef untuk menghadapin orang ya beda lah, kayak karakter kita orang Indonesia sudah tahu nih karakternya orang Indonesia seperti apa sih, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini menghadapi dengan berbagai karakter di semua negara. Bagaimana caranya chef untuk menghadapi dengan teman-teman? Yang pertama, mereka harus ikutin prosedur. Karena bagaimanapun dari negara manapun, kulit manapun, dia harus taat sama namanya prosedur. Dan sebagai pimpinan, saya harus menjalankan namanya prosedur. Menjalankan prosedur itu tidak asal memberikan instruksi dan harus menjalankan prosedur. Kita harus menjelaskan beberapa kali. Habis itu kita harus memberi contoh kepada tim kita bagaimanakah tentang prosedur yang baik itu yang dikeluarkan sama perusahaan. Apabila ada yang tidak patuh dengan prosedur, maka kita akan mengeluarkan surat teguran. Sebelum mengeluarkan surat teguran, kita bersosialisasi pendekatan bahwa kita tidak boleh begini, kita harusnya begini, memberikan contoh yang baik. Karena sebagai leader, kita tidak boleh hanya memerintah. Leader itu harus memberikan contoh. Karena tiap skill itu beda-beda dan orang itu menanggapnya beda-beda. Jadi kita sebagai leader, kita memberikan contoh 1-2 kali. 1 kali mungkin mereka salah, sudah wajar. 2-3 kali kita harus sudah istilahnya memberikan contoh yang terakhir buat mereka. Jadi kita tidak akan pernah menyerah sampai orang itu benar-benar bisa. Karena ada orang seperti itu lambat untuk menanggapi, dan ada juga orang yang cepat menanggapi. Terus jadi, yang saya hadapin ceritanya ini beberapa karakter semua negara. Iya. Kalau boleh tahu, saya bisa tahu ada berapa bahasa sih yang saya tahu? Kalau saya selama ini cuma bisa bahasa Italia dan Portugis. Tapi Portugal. Ya, karena saya Portugis Brasil. Karena di Portugis itu ada 2, Portugis Brasil dan Portugis Portugal. Dan kami komunikasi itu karena dalam bahasa Portugis Brasil, karena mayoritas kru member itu ada orang Brasil dan Italia. Ya. Tapi otomatis yang umum bahasa Inggris otomatis ya. Inggris sudah bahasa sudah dipatenkan untuk bahasa seluruh dunia. Sudah dipatenkan. Itu bahasa Inggris ya. Tetapi ya mau tidak mau chef ada skill tersendiri untuk bahasa tambahannya. Benar. Ya kan. Kayak saya cuma taunya 4 bahasa chef. Makanya saya tidak pernah naik kapal pesiar. 4 bahasa apa yang saya tahu? Bahasa Bugis, Toraja maupun Mandarin. Tapi saya akui chef. Saya bahasa Italia saya tidak nulis. Oke. Bahasa Inggris pun saya punya penulisan tidak begitu, chef. Setiap ada laporan saya akan dibantu. Jujur saya bilang begitu. Apa saya mau sombongkan? Karena saya tidak bisa menulis. Tapi kalau mau bercakap, kita berargumen, silakan saya hadapi. Ya, karena posisi jadi eksekutif chef nih. Chef harus mengeluarkan ingredients atau resep. Ya kan? Dengan bahasa mereka. Ya kan? You harus membuat satu masakan
ingredientsnya harus seperti ini Iya. ini. Berarti itu yang kita harus hadapin Harus ada. selama ini, chef ya. Iya. Luar biasa, chef. Karena kita acuan itu ada pada resep. Dan kita Oke. mengajarkan bagaimana cara lihat resep. Bukan mengajarkan mereka itu masak. Pertama dia harus belajar lihat resep. Oke. Kapan dia tidak bisa baru kita ajarkan. Karena kalau Betul. kapan setiap saat kita nunggu kita ajarkan, dia bakal tidak bisa. Karena resep selalu ada. Karena Ya. kita sebagai manajer itu akan sibuk dengan pekerjaan yang lain. Karena manajer tidak berhenti. Dia harus mengontrol semua yang ada area yang berhubungan dengan kitchen. Sedangkan resep selalu ada. Jadi kita bantu mereka, mengajarkan mereka bagaimana melihat resep. Nah, setelah itu kita ajarkan dan kita pandu, dan kita mengecek hasil akhirnya dari mereka. Jadi sebagai chef itu, kita harus selalu mengapresiasi kerjanya mereka. Kita tidak boleh seenaknya bilang mencela makanan mereka, karena mereka itu adalah tim kita. Jadi tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Sehebat bagaimanapun seorang chef, Betul. kalau Sepakat. mereka tidak bisa mengapresiasi bawahannya, dia bukan seorang chef. Betul. Karena namanya kerja profesional seperti itu. Ya. Jadi action belakang harus mengetahui daripada resipi tersebut Benar. ya. Di chef ini kayaknya keringatan, kita ini bukan di kitchen, chef. Boleh, silakan, monggo, chef. Sambil santai aja ya, chef. Iya. Oke, chef sudah berkeluarga ya, chef? Sudah berkeluarga. Anak berapa, chef? Anak 2. Anak 2, cowok, Iya. cewek? Cewek dua-dua. Cewek dua-dua Iya. ya. Berarti tidak ada melanjutkan lagi nih ya untuk posisi eksekutif seorang cowok ke anaknya ya. Mungkin belum, karena mungkin kebanyakan mungkin dunianya mereka itu beda. Oke. Jadi mungkin dunianya mereka itu mungkin melihat chef itu mungkin ya tidak semuanya mungkin yang bisa kagum atau bagaimana Iya. posisi dengan Iya. bapaknya. Nah, pertanyaannya seperti gini, chef. Ketika chef pertama kepengen untuk keluar daripada Makassar dan chef sudah berkeluarga, gimana sih menurut chef untuk meninggalkan keluarga? Waktu itu saya belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Belum. Oke. Nanti setelah 2 kali saya berangkat baru saya berkeluarga. Oke. Rasanya dulu waktu itu kayak tidak mau meninggalkan keluarga. Kenapa? Permasalahannya komunikasi. Zaman itu belum ada namanya media sosial, Chef. Kita mencari public phone itu harus berjalan jauh. Itu pun kalau tersedia. Sedangkan bayangkan kalkulasinya, kru kapal itu sebanyak 800 ya. Kalau misalnya kapal saya itu 2.200 itu passenger, Oke. 700 itu karyawan. Coba total 2.900 dengan telepon umum yang satu. Bagaimana mau berebut telepon? Wih, Saking juga, perjuangannya kita zaman itu dulu, kita punya waktu break 2 jam, mencari telepon itu bisa setengah jam. Itu pun kalau dapat. Belum antrian. Belum telepon ke rumah. Kita cuma paling 15 menit saja, rasanya itu sudah seperti bagaimana. Berterima kasih sekali waktu zaman itu bisa hubungi keluarga. Pada saat itu susahnya minta ampun. Oke, berarti keluarga fine-fine aja ya untuk chef meninggalkan keluarga pada saat chef sudah menikah, kemudian chef ada panggilan naik kapal ya mungkin keluarga is oke aja ya, fine aja, no problem. Pertamanya memang berat. Pertamanya mungkin berat, tapi setelah sudah kita punya anak, jadi mulai pelan-pelan istri mungkin sudah ada yang temani. Ada hiburan di rumah, terus tidak lama kemudian mungkin lahir lagi yang kedua, dan keluarga, dan tidak lama setelah itu sudah muncullah namanya handphone. Sudah ada handphone dulu kan, artinya handphone sudah ada sih sebelumnya itu, cuma masih langka yang punya. Zaman itu masih ada namanya pasca wire, jadi kita memiliki handphone itu masih kayaknya berat. Ya kan, zaman-zaman itu dulu. Jadi untuk menelpon akses ke rumah itu masih sangat sulit waktu. Nanti di kapal tahun berapa kebelakangan ini mungkin sekitar 2004, 2003, 2004 sudah bisa kita komunikasi lewat telepon saja, tapi belum ada sosial media. Baru via SMS. Oke. Nah, sekarang ini kan chef ini sudah bisa hadir di podcast. Apa memang chef ini lagi liburan atau santai aja dulu ya? Sampai chef keberadaan chef sudah ada di podcast catering gua. Sebenarnya saya tuh sementara masih libur, Chef. Dan insya Allah kalau ada halangan minggu depan saya sudah ke Italia lagi. Oh, ke Italia. Ya, rencana tanggal 22 akan kembali ke Italia bekerja. Oh ya. Sip. Nah, chef, bagaimana kerja di sana? Coba sedikit pengalamannya, misalnya pengalaman terburuk maupun yang terbaiknya menurut chef seperti apa sih? Kalau terbaik dan terburuk pasti selalu ada. Tidak bisa juga dikatakan itu terburuk karena memang itu dunianya. Kalau dikatakan dari segi taruhlah mabuk laut, itu sudah pasti. Kadang ombak besar sambil bekerja, karena kita bekerja tidak ada yang gantikan. Kita harus hadapi. Di saat ombak mau besar, mau 4 meter, 5 meter, 6 meter, kita harus tetap bekerja. Karena kita melayani tamu. Hal-hal yang begitu. Yang lainnya itu, hal-hal yang lain itu biasa kangen keluarga.
Di saat kangen keluarga, kita tidak dapat signal, itu sangat sulit untuk berkomunikasi. Dan yang sangat yang lainnya itulah yang saya bilang dari sisi positifnya juga, karena pertama bisa lihat negaranya orang. Satu, Ya. kita menjaga, kita punya ilmu semakin bagus karena kita bisa belajar dari beberapa negara. Saya bisa belajar bahasa dengan gratis, seperti itu. Menambah Ya. menambah wawasan karena kan setiap negara masing-masing dia punya makanan tersendiri. Ya. Paling mereka mengajarkan bagaimana untuk dari makanan dari negara mereka, terutama dari French, Italian yang real, kita belajar masakan Itali, French, ada juga masakan Latin, kita belajar masakannya mereka. Disitulah keuntungannya, kita bisa belajar langsung dengan orangnya. Jadi chef ini mewakili untuk Indonesian food, mewakili dari negara kita sendiri kan. Nah, pertanyaannya apakah di kapal pesiar juga ada permintaan ke Indonesian food selama ini yang Kalau chef selama hadapi? ini biasa ada, jadi di sana itu ada menu tematik. Mungkin seminggu sekali kita tampilkan menu Indonesia. Dan kalau itu pun tidak ada menunya, kebetulan kita kan biasa banyak passenger orang Indonesia. Jadi sesuai dengan prosedur, kalau mereka misalnya, kebanyakan orang Indonesia ini yang tidak pernah pulang ke Indonesia. Ada yang tinggal di USA, ada tinggal di Amsterdam, ada tinggal, pokoknya dia jalan ke Indonesia. Kadang-kadang mereka rindu masakan Indonesia. Jadi saya sebagai chef itu benar-benar sangat istilahnya mau untuk melayani mereka dengan senang hati. Biasanya setiap berangkat itu saya bawa bumbu. Di tempat saya bawa bumbu, meskipun itu bukan bumbu yang fresh. Taruhlah sebut nama bumbu dalam paket, ada opor ayam, ada rendang, ada itu saya selalu bawa. Karena apa? Kadang ada tamu dari Indonesia yang datang. Paling tidak saya bisa kasih buat mereka. Betul. Jadi chef juga bisa memperkenalkan untuk masakan Indonesia juga ya Bisa, kepada dunia luar. bisa. Ya, karena setahu saya sih biasanya makanan Indonesian itu biasanya diperkenalkan sama para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau pertukaran pelajar. Rata-rata mereka yang memperkenalkan. Oh, pertanyaan saya bukan seorang chef sih. Nah, kebetulan kan Chef Roni ini sudah melanglang kemana-mana dunia, jadi otomatis pasti ada referensi feedback dari negara mana. Saya mau coba rendang, saya mau coba ternyata atau soto rawon ya, sop rawon dan Iya. lain sebagainya. Mungkin seperti itu chef Iya. ya. Seperti itu. Terus kapal ini ceritanya kan panjang. Berarti chef juga otomatis akan keliling ya. Maksudnya keliling dalam artian restoran, kemudian ke pool atau kolam renang kan pasti ada juga. Pasti. Ya kan, kemudian ada standby untuk barbecue, pastinya pasti ada juga Iya. di atas kapal pesiar. Apakah chef juga mengecek dari kicon ke dari haluan sampai buritan kapal, apakah chef juga turun tangan ya? Harus turun tangan. Karena itu masih di bawah tanggung jawab saya. Jadi selama dia masih tanggung jawab saya, job description saya, itu adalah tanggung jawab saya. Saya harus mengecek. Jadi mengeceknya itu dari pagi sampai malam. Sampai mau tutup pun kita harus periksa. Jadi bukan hanya selama dia operasional jam kerja saja, tidak. Karena sebagai chef itu bukan hanya dia harus mengecek makanan. Tentang safety pun harus kita cek. Safety, betul. Ya, safety di bidang makanan dan safety terhadap bahayanya kebakaran. Atau kita bisa katakan dengan fire risk. Itu tanggung jawab chef di kitchen. Jadi kita harus pastikan misalnya mengeluarkan minyak dari penggorengan sesuai dengan prosedur, mematikan elektrik yang tidak terpakai. Seperti itu semua kita harus cek sebelum kita meninggalkan dapur. Nah, sekarang gini chef, bagaimana chef kira-kira untuk menghadapi komplain di atas kapal? Kalau menghadapi komplain sudah biasa, karena kita memasak tidak semua lidah bisa terima. Absolutely. Karena saya sebagai orang Itali, saya sering masakan Itali, dan memang teksturnya itu Itali, orang bilang al dente. Coba kalau orang al dente di bangsa lain dia tidak suka, katanya masih agak mentah. Tapi bagi mereka, al dente itu sudah sangat paling bagus lah makanan mereka. Jadi kita harus buat yang di tengah-tengah. Jadi kalau ada semacam tamu kita komplain, kita nggak bisa marah, kita harus terima. Karena wajar, jadi harus ada dengan penjelasan. Kecuali, satu, itu makanan sudah tidak fresh. Itu wajar, kesalahan kami. Kalau makanan tidak fresh itu adalah really responsible, adalah seorang chef, benar-benar itu tidak bisa kita tolerir. Tapi kalau yang namanya tingkat kepedisan, contohlah makanan Indian. Makanan India itu cenderung dia pedis. Makanan Thailand cenderung dia pedis. Jadi kalau misalnya ada tamu yang komplain, makanan Thailandnya, makanan India terlalu pedis, itu memang dari sananya harus pedis ya. Ya kita iakan aja, dan kita mencoba untuk memberikan penjelasan. Tapi kalau misalnya
Next, dia mau request umpamanya, bisa kepengen makanan Indian food tapi no spice. Kenapa tidak? Kita mencoba untuk membuat senang para tamu, karena tamu di kapal itu penting sekali buat kami. Kalau tidak ada tamu, kapal pesiar nggak akan jalan. Chef. Betul, oke. Sip, berarti memang komplain harus kita hadapin yang sesuai dengan ada beberapa kriteria. Ya, Ya, kecuali yang sangat krusial itu ketika makanan tersebut sudah tidak fresh lagi. benar. Chef. Kenapa? Karena memang seorang eksekutif chef betul-betul harus standar HACCP yang harus diketahui memang ya. Seperti gitu, chef. Ya. Nah, jadi chef, ini ada foto yang diambil di Instagram Chef Roni. Coba kita bisa lihat. Nah, ini Master Chef at Sea. Apa ini sejenis Master Chef yang ada di TV kah? Ya, program acara Master Chef itu untuk tamu. Kita memang ada program. Jadi program itu untuk para tamu yang di kapal sedang naik kapal pesiar. Jadi kita sudah menyiapkan menu, dan itu memang akan dikolek nanti siapa yang paling juara, akan ada prize-nya untuk ke kapal lagi. Oh gitu. Iya, Oh, tapi ini saya lihat di Barcelona ya. Tepatnya pada saat itu di pada saat Barcelona. itu saya di Barcelona. Saya membawa Nork itu karena Nork kebetulan komunitas sepeda saya. Oh gitu ya. Oke. Jadi Nork ini komunitas sepeda saya. Oh. Jadi ini Master Chef at Sea ini memang ada tim juga yang turun untuk bantu chef seperti harus show cooking atau show food di situ ya. Oh tidak, Atau kita seperti apa memberi sih konsepnya, chef? konsepnya itu bahan menu itu dirahasiakan. Oke. Jadi kita sudah menyiapkan itu satu menu semua. Jadi kalau misalnya kita buat sandwich, peserta ada 3 semuanya sandwich. Tapi kita tidak membuat saja, kita membuat terpisah. Nanti dia akan membuat sandwich, dia akan beda-beda. Maunya bentuk segi 4, potongan segitiga, tapi dengan bahan dasar semua yang sama. Oh. Kenapa Etsy? Karena memang setiap kapal berlayar itu acara ini ada. Bukan pada saat kita di pelabuhan. Pelabuhan. Nggak, dia pada saat di Etsy. Oh, Kebetulan oke. saya bertindak sebagai juru waktu itu. Luar biasa, chef. Udah sampai ke Barcelona ya, keliling dunia lah. Terus kalau chef sumpama gini, berlayar dari satu negara ataukah kemanapun itu biasanya ketemu darat itu biasanya ada berapa hari perjalanan sih, chef? Ada namanya kapal pesiar itu adalah sistem cruise. Cruise itu artinya begini. Satu cruise, 2 cruise, artinya satu cruise itu lamanya kapal itu dia berlayar. Ada cruise 7 hari, artinya dari tempat dia naik pertama, dia akan hari ke-7 dia akan turun dengan pelabuhan yang sama. Oke. Itu namanya cruise. Ada namanya cruise 12 hari. 12 hari itu satu cruise, satu rute itu 12 hari. Baru nyampe ke titik yang 13 kembali lagi. Jadi ada negara yang contohnya dari Italia pergi ke Prancis mungkin tempuh cuma 1 hari. Jadi malam selama jam 6 kita berlayar malam, besok pagi jam 8 sudah sampai lagi. Jadi ada yang memang tidak terlalu jauh, dan kalau misalnya mau ke negara berikut itu paling lama 1 atau 2 hari sampai. Itu pun memang sudah diatur dengan kecepatannya bagaimana. Kalau memang ada bisa lebih cepat mungkin lebih cepat sampai, tapi maksimal itu bisa 2 hari. Oke. Kalau asal dia masih di Eropa. Ya. Jadi lainnya seperti itu ya. Kalau ya kecuali dia crossing ke Brasil, itu dari terakhir kita laut Mediterania itu Oke. di Canary Islands, contohnya tempat kelahirannya Ronaldo di Madeira, Portugal, itu ke Brasil perjalanan sama 5 hari di laut terus. Ya selama itu. Berarti selama itu persiapan untuk preparation. Taruhlah sumpama chef harus menyiapkan dengan beberapa item purchasing. Ya. Ya kan, atau logistik. Ya. Itu berarti chef sudah bisa perkirakan ya. Ya. Untuk waktu dan harinya akan tiba dari satu negara ke negara lain, saya akan turun untuk belanja. Ya. Kan atau seperti apa sih, chef? Betul. Berdasarkan pengalaman tahun ke tahun, kita punya record bahwa kita membawa penumpang sekian dengan rute sekian, dengan warga negara sekian, itu kita bisa tahu tingkat konsumsinya berapa. Jadi kita tidak seenaknya bisa harus mengorder, saya mau sekian, tidak. Karena kita punya kapasitas untuk kapal itu terbatas. Tidak boleh hanya kita mengorder satu item daging aja semua, tidak. Kita lihat di mana menu favorit, ada berapa kali menu, dan berapa stok yang dihabiskan previous. Maksudnya yang lalu-lalu berapa. Sedangkan kita kalau buat order itu, saya buat order di kapal tidak bilang untuk minggu depan. Kita minimum untuk 3 minggu ke depan kita sudah harus tahu berapa pemakaian yang akan next 3 minggu depan. Tidak bisa kita main magic aja. Nggak bisa langsung main feeling itu, nggak Tidak bisa ya. bisa. Terus otomatis juga chef juga harus melihat okupansi daripada tamu tersebut. Benar. Apakah dia banyak India, berarti saya harus belanja
otomatis kepada bahan-bahan India Benar. ya kan, maupun China ataupun Eropa ya, mungkin Benar. seperti gitu ya, chef. Luar biasa. Nah, terus kegiatan lain selain menjadi chef apa saja sih? Karena kalau di IG-nya Chef Ron itu kita lihat ada pegang kamera, sepak bola, menyanyi dan sepedaan. No, kayak gini. Wah, ini kayaknya masih muda chef di sini. Kalau memang saya hobi main bola, tapi sudah tidak kayak dulu. Saya tidak bisa terlalu banyak full. Kalau sepeda juga iya, mungkin karena kesibukan, sepeda juga sudah mulai berkurang. Sepak bola karena mungkin kesibukan. Tapi pada saya memang saya suka main sepak bola, naik sepeda. Sepeda yang satu tidak masuk. Saya punya 2 sepeda nih. Satu kategori sepeda lipat. Oke. Nah, kamera juga. Kebetulan saya suka juga ambil foto. Jadi saya suka yang foto itu di mana yang sangat natural karena saya kebiasaan hidup di laut. Jadi saya kepengen kalau ke puncak saya mengambil alam. Saya bawa kamera ini kebetulan saya waktu itu di Malino. Sengaja saya ambil untuk natural begitu di Malino. Luar biasa chef. Jadi kalau ketika ada kapal sandar ya di pelabuhan, Ya. berarti chef juga otomatis keliling dari negara maupun negara yang lain. Sebenarnya bisa keluar, tapi kalau misalnya tempat itu saya sudah tagih berkali-kali, saya pakai istirahat. Kecuali ada urgent saya mau beli sesuatu, Ya. sangat urgent, baru saya keluar. Iya. Tapi selama di kapal, apakah chef belum pernah ajak untuk keluarga di naik kapal sendiri kah? Ada rasa ingin pengen aja, cuma selalu waktunya yang beda. Di saat saya bekerja, anak-anak itu libur. Di saat dia libur, saya bekerja. Jadi mungkin belum menemukan memang waktunya yang Belum tepat. ada jodoh ya untuk Belum ada keluarga jodoh. bisa dibawa. Tapi salah satu saat saya akan. Next akan dibawa ya. Iya. Luar biasa chef. Nah, oke, sebelum kita akhiri ya, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman chef ataukah anak muda di luar sana yang tertarik dengan dunia kuliner? Silakan chef. Iya, saya hanya mau menyarankan kepada anak muda bahwa sebenarnya dunia kuliner itu tidak terlalu susah. Yang asal mau belajar. Dan janganlah misalnya sebagai kuliner itu untuk takut untuk mencoba. Karena saya ada beberapa kadang-kadang anak muda saya ajak untuk gabung. Saya tidak tahu masak chef, saya tidak tahu masak chef, saya tidak bisa. Saya juga pada awalnya itu saya tidak tahu masak. Tapi karena keinginan untuk belajar, akhirnya bisa. Semua orang kok tidak ada lahir langsung jadi bisa instan pintar seperti itu. Banyak beberapa pertanyaan chef, saya ingin bekerja di kapal pesiar, ingin bekerja sama chef, tapi saya tidak punya skill untuk masak. Saya bilang justru kamu dari awal sekarang ini harus belajar sama seperti dulu. Saya juga tidak jago masak dulu. Saya dari awal zero belajar pelan-pelan, akhirnya saya bisa. Ini harus dimulai daripada belajar ya, pengen tahu. Tetapi anak-anak terus sekarang juga bukan berarti dapat ilmu secuil langsung sombong atau angku ya. Bukan seperti itu, tapi bagaimanalah caranya kita menghadapi untuk bisa belajar dan terus belajar. Zaman dulu saya belajar tanpa internet sama sekali. Bagaimana saya belajar dari buku dan buku itu yang membantu saya itu saya masih punya sampai sekarang. Buku itu sudah ada, sudah 23 tahun buku itu saya miliki. Sampai sekarang masih utuh. Masih ada di rumah. Nah itulah orang bilang buku itulah termasuk pegangan hidup saya karena dari situlah saya banyak belajar buku itu. Oke. Thank you chef. Sama-sama. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.